Lingkungan persawahan memiliki ekosistem yang unik. Karakteristik lingkungan yang cenderung berair menjadikan lingkungan persawahan dihuni oleh sebagian jenis hewan dan tumbuhan akuatik. Tak hanya ikan kecil dan tumbuhan ganggang, namun hewan akuatik satu ini sangat sering terlihat melintas di area pematang sawah. Hewan ini mudah dikenali karena capit yang dimilikinya. Ya, ketam. Ketam merupakan salah satu jenis krustasea yang hidup di perairan air tawar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Carpenter dan Nim dari Department of Biological Sciences Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA, menyebutkan bahwa dari tubuh familia kepiting umumnya ditutupi dengan eksoskeleton atau kerangka luar yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Kepiting. 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 Oh, tahu. Itu namanya kepiting. Itu gambar rajungan ya? Rajungan. Iya, kayak kepiting gitu kan ya? Saya tahu ya kepiting. Kepiting. Ketam itu nggak tahu sih. Kalau keyup? Enggak. Kalau yuyu? Yuyu enggak. Yuyu enggak. Yuyu pernah dengar sih. Enggak, Kak. Yuyu pernah dengar. Yuyu waktu itu pernah lihat di kayak sinetron gitu kan, ada namanya yuyu. Itu sejenis kepiting juga tapi kayak lebih besar gitu dari kepiting. Oke, Mas Said tahu yuyu nggak? Enggak. Tahu ketam nggak? Enggak. Tahu kriuk nggak? Enggak. Yuyu tahu. Yuyu itu setahu saya itu adalah sejenis kepiting namun dia tinggalnya di daerah sungai. Atau mungkin biasa disebut kali. Walaupun ketam menyeramkan, ketam memiliki banyak manfaat dari segi lingkungan, seperti mampu mendistribusikan oksigen, membantu daur hidup karbon, konversi nutrien, dan mempertinggi mineralisasi. Namun disayangkan, para petani banyak yang beranggapan bahwa ketam hanya menjadi hama yang membahayakan bagi lingkungan sawah. Dalam mempertahankan hidupnya, ketam membuat suatu sarang berlumpur ataupun tanah sebagai tempat hidupnya. Menurut penelitian sastra praja dari LIPI, menyebutkan jika ketam akan keluar dari sarangnya untuk mencari makan dan berkembang biak. Ketam dapat hidup pada parameter lingkungan yang ditoleransi dengan salinitas antara 10 hingga 45 ppt. Ketam juga termasuk ke dalam hewan detritus yang memakan bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan seperti bangkai binatang dan daun yang berguguran. Walaupun menyeramkan capitnya, ternyata mampu memberikan keuntungan dalam segi lingkungan. Kalau semakin banyak keyapnya, kemungkinan perairan itu juga menandakan subur, baik gitu ya, karena banyak makanan. Ketam air tawar adalah hewan yang memakan detritus ya. Sehingga ketika ada ketam umumnya sekitarnya bersih karena hewan-hewan yang mati ya, bangkai itu juga termanfaatkan oleh ketam itu. Bagi lingkungan sendiri bisa juga kita katakan bahwa ketika airnya bagus maka kemungkinan besar ketam akan hidup di situ. Meskipun belum ada indikasi bahwa ketam itu menjadi bioindikator, tetapi ketika ketam itu hidup kemungkinan besar airnya akan bagus. Kemungkinan kalau kita bisa manfaatkan kandungan kalsiumnya akan sangat tinggi. Bagi para manula yang di rumah sakit ataupun anak-anak yang baru tumbuh, sangat penting sekali ya menambah kalsium melalui pangan yang berbasis lokal, misalnya ketam ataupun keyep ini. Sobat Green, sebagai informasi, ketam juga memiliki panggilan lain yaitu yuyu atau keyep. Selain bermanfaat untuk lingkungan, ketam juga termasuk ke dalam bahan pangan yang aman karena mengandung protein dan kalsium yang tinggi. Selain itu, ketam juga termasuk ke dalam makanan yang halal untuk dikonsumsi, karena termasuk ke dalam hewan yang bernafas dengan insang. Ketam sebagai kepiting air tawar yang biasa dianggap sebagai hama, ternyata memiliki manfaat besar bagi lingkungan, khususnya area sawah. Ayo jaga lingkungan ekosistem lingkungan kita, khususnya ketam, agar terciptanya keseimbangan ekosistem yang baik.